Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan. Kami boleh beribadah sekalipun di masa pandemi, di tengah keterbatasan akses kepada gedung gereja ini. Kami bersyukur Engkaulah yang memanggil kami, Engkaulah yang menyediakan semua ini, sehingga kami boleh tetap mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan pada setiap saat, termasuk saat-saat yang penuh dengan kesulitan seperti ini. Tuhan berkati juga pada pagi hari ini, kami boleh sungguh mengerti setiap apa yang diberitakan dan diajarkan dalam firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus membuka pikiran dan hati kami, sehingga tidak ada satupun kebenaran firman-Mu yang lewat begitu saja, melainkan setiap prinsip, setiap pelajaran boleh sungguh memberkati dan memperlengkapi kami untuk lebih serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama pada saat ini melihat dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa lama perhatian manusia pada umumnya ketika menonton TV, YouTube, atau apa saja? Baik itu di TV tradisional, ataupun itu di HP. Berapa lama perhatian manusia? Perusahaan-perusahaan besar mengeluarkan jutaan dolar untuk mencari jawabannya. Berapa panjang daya tahan perhatian manusia? Dan mereka menemukan, saudara tahu jawabannya berapa? 6,5 detik. Manusia hanya bisa fokus menonton satu bagian 6,5 detik. Setelah itu harus ganti gambar lain. Maka saya heran kadang-kadang menonton iklan ya, baik itu di HP atau di TV, kok cepat sekali gerakannya. Nggak pernah diam begitu ya untuk waktu yang lama. Selalu ganti-ganti dalam waktu yang singkat. Lagi acara sepak bola, lagi acara yang penting, ada iklan muncul, cepat sekali iklannya. Pikir-pikir bagaimana orang bisa mengerti pesan dari iklan itu. Ternyata ini berhubungan dengan daya tahan perhatian manusia. Yang makin lama, makin singkat. 6,5 detik, saya bayangkan. Kita bayangkan. Bagaimana seorang Kristen bisa tahan mendengar firman Tuhan dengan perhatian selama 30 menit. Sedangkan kalau kita hidup di zaman sekarang ini, hidup dengan budaya seperti ini yang serba digital, daya tahan perhatian hanya 6,5 detik. Bagaimana mungkin seseorang bisa memperhatikan firman Tuhan selama 30 menit? Atau bahkan kurang dari itu. Setiap hari kita banyak mendapatkan WA. Dan tidak semua WA itu sempat kita baca. Ketika kita bangun tidur, membuka WA, bisa ada 30 pesan. Sebelum kita tidur, kita lihat lagi WA, masih ada 10 pesan belum kita balas. Ada seorang yang kepadanya saya WA kira-kira 5 hari yang lalu. Dia baru membalas dan berkata, "Pak, mohon maaf. Ada 60 WA di atas WA Bapak. Saya sekarang satu-satu saya balas, baru ketemu WA Bapak. Mohon maaf sekali." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang sangat penuh tantangan untuk kita fokus dan perhatian. Begitu sulitnya kita fokus dan perhatian sampai kita bisa lupa hal-hal yang sangat penting. Misalnya, ulang tahun keluarga kita. Anniversary kita pun kita bisa lupa. Jangankan anniversary orang lain. Dan ada banyak hal yang menuntut kita sehingga kita tidak bisa sungguh-sungguh berlama-lama memperhatikan yang paling penting. Yaitu apa? Hidup kita sendiri. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena itu, ayat 15 tadi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi firman Tuhan simple. Memanggil kita, memerintahkan kita untuk pay attention. Memperhatikan. Memperhatikan apa? Hidup kita sendiri. Itu pun kita belum tentu ada waktu. Ketika firman Tuhan memerintahkan kepada kita, perhatikanlah dengan seksama. Kata seksama ini satu sisi berarti hati-hati, careful, teliti. Tapi di dalam bahasa aslinya, kata tersebut juga bisa diterjemahkan rajin. Teliti dengan rajin itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang rajin baca Alkitab akan teliti membacanya. Orang yang tidak teliti membaca Alkitab karena dia tidak rajin membacanya. Orang yang rajin dengar firman Tuhan pasti akan mendengar dan memperhatikan lebih teliti. Orang yang tidak rajin mendengar firman juga tidak akan lebih teliti mendengarkannya. Apalagi menilai ajaran-ajaran beredar di sosial media dan YouTube sana. Kenapa firman Tuhan memerintahkan supaya kita memperhatikan hidup kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Dia tahu dunia tempat kita hidup, dunia ini penuh dengan bahaya, penuh dengan jebakan. Jadi watch, ya, watch, perhatikan, waspada, hati-hati. Bagaimana kamu jalan? Itu bahasa aslinya. Kamu hidup itu artinya kamu jalan. Jadi kalau kita jalan di jalanan yang tidak rata, kita harus perhatikan mana ada aspal, mana yang tanah liat, mana yang lubang, mana yang baik begitu jalannya. Perhatikan bagaimana kamu berjalan. Dan Alkitab menyatakan bahwa hidup kita ini sebuah peperangan rohani. Ketika seseorang tentara masuk ke medan perang, dia tentu tidak berjalan seperti orang masuk ke dalam mall dengan santai, berjalan kiri, kanan, melihat-lihat. Tentu tidak. Dia harus berjalan dengan sangat hati-hati, membungkuk sedikit, sangat senyap, memperhatikan setiap langkah. Jangan sampai ketika dia injak itu ternyata ranjau. Bukan hanya dia mati, tapi teman-teman di belakangnya pun ikut mati. Dan menyatakan posisi mereka kepada musuh. Akhirnya semua bisa menjadi korban. Jadi bicara pun harus kecil suaranya. Seperti itu bayangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kita mesti memperhatikan cara kita hidup. Karena dunia ini adalah tempat yang tidak aman. Tempat yang berbahaya. Medan peperangan rohani. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Alkitab berkata, lawanmu si iblis. Menaruh jebakan, menaruh umpan untuk menyetop kita supaya kita terjebak. Karena itu, jelas firman Tuhan mengatakan, yang kamu harus perhatikan, your own life. Hidupmu. Gimana ya saya hidup? Cara kamu berjalan, maksudnya kegiatan kamu sehari-hari. Tanya, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita tidak bisa hidup sama seperti orang yang tidak percaya, yang Alkitab sebut orang bebal. Orang bebal nggak pernah tanya, how I live. Nggak pernah. Mereka hanya sibuk memperhatikan cara orang lain hidup. Mereka nggak pernah tanya, bagaimana cara hidup saya ya? Nggak pernah. Hanya orang percaya yang sudah punya Roh Kudus, sudah ditebus oleh Yesus bisa tanya pertanyaan itu dan mulai memperhatikan hidup mereka sendiri. Karena orang-orang tidak percaya nggak ada konsep peperangan rohani, nggak ada konsep iblis, semua kawan. Jadi mereka tidak bisa bedakan kawan dari lawan. Ini berbahaya. Mereka menganggap dunia ini rumah mereka, tetapi tidak demikian dengan kita. Kita harus memperhatikan sebagai orang Kristen bagaimana cara hidup kita. Jangan seperti mereka. Disebutnya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang bebal, orang yang tidak mengenal tentang Tuhan Yesus dan realita kehidupan ini. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya, rajin-rajinlah mengecek dengan pertanyaan. Saya hidup berjalan selama ini seperti apa? Rajin-rajin seperti kita rajin-rajin cek WA kita. Ada orang lagi ibadah, dia rajin sekali cek WA-nya. Dia balas waktu ibadah. Seperti itulah kita perlu memeriksa hidup kita. Rajin, sering tanya. Ya, how I live. Minggu ini bagaimana? Hari ini bagaimana? Itu bijaksana, kata firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memperhatikan
cara hidup kita dengan seksama. Yang pertama, gunakan waktu dengan bijaksana. Ini masalah time. Gunakan waktu dengan bijaksana. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu apa sih? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang arif itu orang yang bijaksana. Musa berdoa, Tuhan, berilah kepadaku untuk menghitung hari-hariku, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Orang bijaksana ditandai dengan konsep yang benar tentang waktu. Gunakan waktu dengan bijaksana. Ada seorang menghitung, sebetulnya hidup kita itu misalnya 60-70 tahun itu dihabiskannya untuk apa ya? Dia hitung. 13 tahun bekerja. 4 tahun nyetir. Jadi nyetir sehari berapa? 2 jam dikalikan 365 hari. Dikalikan 68 tahun. Berapa? 4 tahun di jalan. Untuk wanita 136 hari dandan. Untuk pria 46 hari dandan. 11 tahun duduk nonton TV. 3 tahun browsing sosial media. 4,5 tahun makan. 26 tahun tidur. 7 tahun berusaha tidur tapi nggak bisa. 7 tahun. Total 68 tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini belum yang lain-lain. Liburan, santai bengong-bengong, ke gereja, baca Alkitab, doa, pelayanan, hobi pribadi. Itu sebab firman Tuhan berkata, pergunakan waktu yang ada karena kamu tidak banyak waktu tersisa. Apa yang masih tersisa, kita memang harus tidur. Kita memang harus bekerja. Kita harus menyetir. Kita perlu nonton TV. Kita perlu makan. Kita perlu tidur dan sebagainya. Tetapi yang masih ada, pergunakan dengan bijaksana. Making the most of your time. Maximizing. Maksimalkan. Kita nggak bisa kurangin makan. Mungkin nanti kalau sudah lanjut usia, kita juga nggak bisa kurangin istirahat. Itu berbahaya. Tapi ada banyak hal yang kita bisa kurangi. Dan apa yang tersisa, maksimalkan untuk Tuhan dan pertumbuhan rohani kita. Itulah from time to time kita masih ngecek bagaimana cara saya gunakan waktu. Bagaimana cara saya hidup. Minggu ini habiskan waktu buat apa? Ini yang dimaksud dengan menggunakan waktu yang ada. Terjemahan harafiah, tebuslah waktu. Maksimalkan yang masih ada. Tebus itu berarti bebaskan dari tujuan yang jahat. Karena hari-hari ini jahat. Maksudnya, kalau kita bengong-bengong, cenderungnya negatif kan? Hari-hari ini jahat. Dunia ini cenderung kepada kejahatan karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Sehingga, untuk kita bisa bebas melawan kecenderungan ini, kita harus secara aktif menggunakan waktu memaksimalkannya untuk kerajaan Tuhan dan pertumbuhan rohani kita. Bayangkan, anak-anak di sekolah. Ketika mereka jam sekolah, lalu guru mengatakan misalnya, tidak ada tugas. Kalian nggak usah baca apa-apa, kalian nggak usah kerjakan tugas apa-apa, nganggur-nganggur saja. Apakah akan negatif atau positif? Pasti negatif. Hari-hari ini jahat. When you do nothing, it is evil. Ketika kita nggak berbuat apa-apa, pasti jadinya tidak baik. Pemuda-pemuda di satu negara yang begitu banyak menganggur, tidak ada pekerjaan. Efeknya baik atau tidak? Pasti tidak. Hari-hari itu jahat. Kita harus do something untuk menebus, memaksimalkan. Karena itu kita dipanggil untuk menebus, menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang masih bisa kita gunakan? Kalau tidak, hidup ini terasa seperti mesin yang berputar dan kita ditelan dalam perputaran itu. Kosong. Hampa. Tidak ada arti. Ada seorang yang berkata begini, saya sudah selesai berkarir dan berbisnis.
Saya cukup uang sampai hari tua bersama istri saya dan bisa bantu anak saya. Tapi apakah hidup hanya seperti ini? Sebab itu dia mulai ketika dia selesai dengan karir dan usahanya, dia mulai, saya mau belajar Alkitab lebih dalam. Saya ingin ikut kelas Alkitab, saya ingin ikut kelas teologi untuk jemaat awam, dan sebagainya. Tidak bisa begini-begini saja. Sedangkan temannya yang tidak mengerti hal ini berkata, kamu sudah selesai karir, sudah selesai bekerja, harusnya enjoy dong, doing nothing. Ikuti keinginan hatimu. Nah, itu orang bebal. Dia tidak mengerti. Maka dia tidak mendengarkan nasihat temannya itu, dia kembali kepada firman Tuhan. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Dia berkata, memang saya tidak bisa menghindari pekerjaan dan usaha saya. Pada waktu dia bekerja, begitu ya. Tapi dengan waktu yang masih ada, saya mau memaksimalkannya untuk nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin banyak dari kita yang belum sampai kepada masa pensiunan. Begitu kan? Tetapi dengan waktu yang ada di tengah kesibukan kita dan tuntutan kehidupan ini, mari kita memaksimalkannya untuk Tuhan. Ada kesempatan melayani, kita lakukan. Ada kesempatan belajar firman, kita lakukan. Ada kesempatan berdoa, mendoakan syafaat, mari kita lakukan. Ada kesempatan bersaksi tentang nama Tuhan Yesus, kita lakukan. Ada kesempatan mengasihi, kita lakukan. Ada kesempatan menabur perbuatan baik, mari kita lakukan. Lakukan. Hidup kita hanya satu kali. Pikirkan, doakan, rencanakan. Waktu melayani Tuhan itu tidak banyak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus berkata bekerja selama siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun bekerja. Dan ini yang kita perlu ingat. Setiap kita dipercayakan 24 jam setiap hari. Sama. Tuhan mempercayakan waktu. Waktu adalah kepercayaan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Kepercayaan yang luar biasa. 24 jam. Sama kepada setiap orang. Orang percaya. Tuhan mempercayakan sama. Tapi waktu juga adalah sebuah ujian. Sebuah ujian. Apakah kita ini bisa dipercaya dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, dan apakah kita menggunakan, memaksimalkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan khususnya apakah di dalam waktu yang Tuhan berikan ini, kita semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ingat, proses Christ likeness itu terjadi in time. Dalam waktu. Kita harus menyisihkan waktu untuk merenungkan apa yang diberitakan dari mimbar, diajarkan di kelompok kecil. Kita renungkan, kita harus menyisihkan waktu. Itu memaksimalkan waktu. Inilah orang yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbeda dengan orang yang tidak bijaksana. Atau Alkitab katakan bebal. Dia merasa waktu punya dia. Sedangkan kita sebagai orang Kristen percaya waktu adalah pemberian Tuhan, bukan punya kita. Karena Tuhan bisa akhiri sewaktu-waktu. Sebab itu kita bersyukur Tuhan percayakan waktu. Kita mau maksimalkan untuk Dia. Kita mau gunakan untuk kemuliaan Dia. Kita mau menebus waktu. Kita tidak mau seperti orang bebal. Kita selalu melihat waktu sebagai kepercayaan anugerah dari Tuhan. Dan kita mau membuktikan Tuhan, saya bisa dipercaya. Menggunakan waktu dengan most maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah segala kesibukan dan tuntutan saya. Pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Orang yang memperhatikan cara hidupnya, memperhatikan bagaimana dia menggunakan waktu. Yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali disebutkan, orang bijaksana dan orang bodoh. Tadi dalam penggunaan waktu. Yang bodoh berkata, waktu milik saya, suka-suka saya. Yang bijaksana berkata, waktu pemberian Tuhan, kita harus bertanggung jawab, memaksimalkan untuk Tuhan. Demikian pula di sini,
Yang bodoh berkata, hidup ikuti kehendak saya. Yang bijaksana berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kontrasnya sangat jelas. Semua manusia hidup dengan kehendaknya sendiri. Kalau kita masuk restoran, orang bertanya pada kita, apa yang kamu mau makan? Orang menawarkan segala produk, apa yang kita suka, yang kita mau. Memang dunia ini mengajarkan kepada kita untuk hidup sesuai keinginan kita. Kita selalu ditanya, apakah kualitas makanan sudah sesuai keinginanmu? Kalau belum, apa yang bisa ditingkatkan? Jadi memang dunia demikian. Maka kita, Paulus katakan, harus hati-hati. Cara hidup kita harus sebaliknya. Karena di dunia memang sudah seperti itu, dok. Karena itu sebagai orang Kristen dalam kerohanian, kita harus sebaliknya. Bukan tanya, saya sukanya apa? Saya senangnya gereja seperti apa? Tuhan maunya saya pelayanan seperti apa? Tuhan maunya saya di gereja sebagai apa? Seperti apa? Tuhan maunya saya itu mengerjakan apa? Kehendak Tuhan itulah yang penting kita harus cari. Dan kata kehendak Tuhan memang bukan sesuatu yang asing dalam hidup banyak orang ya. Tetapi sayangnya, saya katakan, kata kehendak Tuhan ini sekedar bersifat musiman. Kalau cari jodoh, baru tanya kehendak Tuhan. Kalau mau cari kerjaan, baru ngomong kehendak Tuhan. Kalau mau cari jurusan kuliah, baru bicara kehendak Tuhan. Kalau mau lakukan perubahan besar, berdagang ke satu kota mana, baru tanya kehendak Tuhan. Jadi dengan kata lain, bertanyanya sekali-sekali tentang kehendak Tuhan. Jadi orang menganggap kehendak Tuhan itu penting ketika mereka akan mengambil keputusan yang besar. Sekolah di mana, menikah dengan siapa. Memang semua pertanyaan itu penting dan mencari kehendak Tuhan itu penting. Tapi pengertian kehendak Tuhan seperti itu sangat sempit. Karena berarti fokusnya saya. Masih saya. Saya mau begini, Tuhan kehendaknya gimana? Saya mau begitu, kehendak Tuhan bagaimana? Pertama-tama ketika kita dikatakan oleh firman, usahakan mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti Tuhan. Itu number one. Baru setelah itu, baru kita tanya, saya mesti bagaimana? Nah, itu kehendak Tuhan itu besar, nggak bisa disempitkan dalam, saya mau nikah sama siapa ya? Saya ke kota mana ya? Saya ambil jurusan apa ya? Belum, itu nanti. Yang disebut dengan kehendak Tuhan itu, kalau kita baca surat Efesus secara keseluruhan, itu something big. Kita itu adalah di dalamnya, bagian di dalamnya. Jadi, kehendak Tuhan itu big. Kita bagian kecil dalam kehendak Tuhan ini. Jangan terbalik ya. Hidup saya big, kehendak Tuhan sebagian kecil. Kalau saya perlu, saya tanya. Kalau udah nggak perlu, saya nggak tanya kehendak Tuhan lagi. Bukan begitu firman Tuhan katakan. Orang bijaksana selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apa sih kehendak Tuhan sebetulnya? Saudara, tadi kita sudah baca bagaimana orang bijaksana dikontraskan dengan orang bodoh. Bicara soal kehendak Tuhan, itu adalah orang yang bijaksana. Dan apa Yesus katakan? Siapa orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika angin datang, badai datang, rumah itu tetap berdiri, tidak roboh. Itu bijaksana. Siapa sih bijaksana? Pelaku firman. Sebaliknya, kalau cuma mendengar, Yesus berkata, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika angin dan badai datang, rumah itu roboh, hebatlah kerusakannya. Nothing sisanya. Jadi, mencari kehendak Tuhan itu, menjadi bijaksana itu, simple. Tidak tunggu nanti kita mau pilih jurusan baru tanya, cari jodoh baru tanya, dagang apa baru tanya. Dengar firman Tuhan, do it. Lakukan. Setelah Yesus bicara panjang lebar tentang perumpamaan orang Samaria, dia tanya satu pertanyaan. Menurut kamu siapakah sesama manusia bagi orang yang dipukuli tadi? Orang yang menunjukkan kemurahan. Pergi dan perbuatlah demikian. Go and do it. Itu pelaku firman. Itu bijaksana. Bijaksana nggak cuma mendengar, tapi dia pelaku firman.
Itu artinya Paulus katakan, usahakan dirimu mengerti kehendak Tuhan. Ada seorang tua naik pesawat terbang, dia mesti naik pesawat kecil itu karena pergi ke rumah sakit ya, dia punya masalah kesehatan. Tanpa diduga pilot yang menyetir kena serangan jantung. Sehingga pesawat terbang tidak karu-karuan. Orang tua ini yang sedang badannya kurang sehat terpaksa menggantikan memegang kemudi pesawat. Tidak jauh dari situ ada satu pesawat juga, ada 2 orang di dalamnya. Mereka berkomunikasi secara radio. Dia berikan instruksi kepada orang tua yang tidak tahu apa-apa soal menerbangkan pesawat ini. Naik, turun, kiri, kanan, semuanya diikuti. Sampai waktu yang paling genting, pendaratan di gunung, ambulans dipanggil, Blambir itu, firefighters itu, pemadam kebakaran dipanggil semua. Mendarat akhirnya di rumput. Selamat. Dia mendarat dengan selamat. Pilot tadi yang kena serangan jantung juga tertolong. Kenapa orang tua yang tidak ada pengalaman menerbangkan pesawat ini bisa pada akhirnya menerbangkan dengan selamat? Karena dia melakukan setiap instruksi yang dibisikkan kepadanya. Naik, naik, climbing. Turun, turun. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Dia ikuti semua. Kalau kita mengikuti dan melakukan setiap firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti apa itu kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita sampai kepada keputusan menikah dengan siapa, mengambil pekerjaan apa, Tuhan juga menyingkapkannya kepada kita. Karena memang kita dekat dengan Dia, kita sungguh bukan hanya mendengar firman-Nya, kita menghormati Dia, kita melakukannya. Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap setiap firman Tuhan yang kita baca dan dengar, hidup kita pasti berubah. Dan kita akan lebih menjadi orang yang memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ada 2 hal yang firman Tuhan katakan kita harus tanya. Sering-sering rajin-rajin ngecek dan tanya dan perhatikan. 1 soal time, waktu. Yang kedua soal the will of God, kehendak Tuhan. Setiap waktu kita boleh gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Kita tahu Yesus berkata, waktuku belum sampai. Kok dia tahu waktunya belum sampai? Kenapa Yesus tahu timing semuanya? Karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Maka dia tahu timing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, menghitung hari-hari kita, menggunakan setiap kesempatan, memaksimalkan waktu, lakukan firman Tuhan. Kita tidak akan membuang waktu. Kembali kepada Yesus Kristus, sampai ketika dia mati di salib, dia berkata, waktunya sudah genap, kehendak Bapa sudah digenapi, sudah selesai. Dari salib kita bisa melihat 2 hal yang sangat indah. Timing. Yang kedua, kehendak Tuhan. Dan inilah 2 hal yang Paulus mau kita perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita gunakan waktu? Apakah kita sudah maksimalkan untuk Tuhan? Apakah kita ingat melakukan firman Tuhan? Mencari kehendak Tuhan? 2 pertanyaan ini kalau kita bisa jawab dan rajin-rajin tanya, kita sedang hidup sebagai orang yang bijaksana. Dan Tuhan memberkati orang yang melakukan firman-Nya. Yang membangun rumahnya di atas batu, dia tidak akan roboh apapun yang terjadi. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan untuk selalu bertanya ke dalam diri kami. Bagaimana kami hidup, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh memikirkan, merenungkan bagaimana kami boleh memaksimalkan waktu hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kesibukan, tuntutan, ini dan itu tidak terhindarkan. Tapi biarlah kami jangan tenggelam dalam semua itu, melainkan selalu ingat, kami harus menebus waktu. Karena waktu adalah pemberian-Mu kepada kami, bukan milik kami. Dan tolong kami Tuhan untuk selalu peka apa yang Tuhan khotbahkan, beritakan melalui para pengkhotbah. Firmankan melalui setiap renungan yang kami baca setiap pagi. Beri kami kekuatan, kerinduan, ketaatan untuk melakukannya. Karena dengan itulah kami boleh sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh sungguh menghidupi hidup ini, memaksimalkan waktu, beroleh hati yang bijaksana,
dan kami boleh sungguh menggenapi kehendak-Mu seumur hidup kami, sehingga tidak ada bagian hidup kami yang tersia-sia dan terbuang. Semuanya untuk kemuliaan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, betul. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara autentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.